Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi pola bilangan. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengenal pola bilangan, 2. Menentukan suku pada pola bilangan, 3. Mengenal macam-macam pola bilangan. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pola bilangan, mari kita lihat dulu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pola bilangan. Contoh yang pertama, pola biji bunga matahari. Jika kita perhatikan, ternyata biji bunga matahari itu membentuk suatu pola dengan aturan tertentu. Contoh yang kedua yaitu pola pada irisan cangkang keong. Ini pun sama, irisan cangkang keong yang terbentuk itu ternyata memiliki aturan tertentu. Yang ketiga, pola atau susunan buah jeruk yang ditata secara teratur. Kita lanjutkan bahasan tentang pengertian pola bilangan. Kita ambil contoh pola atau susunan buah jeruk tadi. Apabila kita gambarkan susunan buah jeruk tadi, maka akan membentuk pola bilangan seperti pada gambar berikut. Pola ke-1 atau susunan paling atas terdiri dari 1 buah jeruk. Pola kedua atau susunan kedua terdiri dari 3 buah jeruk, susunan ketiga terdiri dari 6 buah jeruk, dan susunan keempat terdiri dari 10 buah jeruk, dan seterusnya. Kalian lihat di sini, dari pola ke-1 ke pola kedua, itu bilangannya itu berarti ditambahkan 1. Ditambahkan 2. Dari pola kedua ke pola ketiga, itu ditambahkan 3. Dari pola ketiga ke pola keempat, itu ditambahkan 4, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tuliskan pengertian pola bilangan, yaitu susunan bilangan yang pembentukannya membentuk atau mengikuti aturan tertentu. Kita lihat di sini, jika kita tuliskan pola bilangannya 1, 3, 6, 10, dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, pada pola bilangan ini ada suatu istilah yang dinamakan suku. Suku adalah bilangan-bilangan yang terdapat pada pola bilangan. Di sini pola ke-1 berarti disebut suku ke-1. Yang kedua, di sini adalah 3, itu adalah suku kedua. Bilangan 6 disebut suku ketiga. Bilangan 10 disebut suku ke-4, dan seterusnya sampai dengan UN, ini disebut suku ke-M. Kita lanjutkan dengan contoh di sini. Ada pola bilangan yang terbentuk atau tersusun dari susunan korek api. Pola ke-1, pola kedua, sampai dengan pola ketiga yang digambarkan di contoh ini ya. Pertanyaannya, gambarkan satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Kalian lihat di sini, pola ke-1, di sini korek apinya membentuk 1 buah persegi dan 1 buah segitiga. Pola kedua, 2 buah persegi dan 1 buah segitiga. Pola ketiga, 3 buah persegi dan 1 buah segitiga. Berarti kita bisa tuliskan atau kita gambarkan suku berikutnya pada pola keempat, berarti terdiri dari 4 persegi dan 1 segitiga. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua atau yang B, tuliskan susunan bilangan yang menyatakan pola bilangan di atas. Berarti pola bilangannya itu pola ke-1 jumlah korek apinya ada 6. Pola kedua jumlah korek apinya ada 9. Pola ketiga jumlah korek apinya ada 12. Dan pola keempat jumlah korek apinya ada 15. Sehingga aturan pembentukan dari pola bilangan ini adalah tambahkan 3 untuk suku berikutnya. Dari sini kita pun bisa menentukan setelah 15 berarti berapa lagi? Ya, berarti 15 ditambah 3, yaitu 18. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan lagi bahasan selanjutnya, yaitu menentukan suku pada pola bilangan. Kita ambil contoh ya. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Yang A, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita lihat dulu aturan pembentukannya. Ternyata dari 2 ke 5 itu ditambah 3. Dari 5 ke 8 ditambah 3. Dari 8 ke 11 juga ditambah 3. Sehingga kita bisa menentukan 3 suku berikutnya, yaitu 11 tambah 3, 14. 14 tambah 3, 17.
17 tambah 3 yaitu 20. Sehingga 3 suku berikutnya dari pola bilangan yang A yaitu 14, 17, dan 20. Yang kedua, pola bilangannya itu 3, negatif 7, 11, negatif 15, dan 19. Kalau kita lihat secara sepintas, ini seperti tidak beraturan ya. Tapi coba kalian perhatikan, kita tidak berurutannya dari suku ke-1 ke suku kedua. Tapi coba kita lihat suku ke-1 ke suku ketiga. Ternyata ditambah 8. Dari suku ketiga ke suku kelima berarti ditambah juga 8. Sehingga kita bisa menentukan pola dari suku kelima ke suku ketujuh. Berarti itu pun ditambah 8. Sehingga suku ketujuhnya itu adalah 19 ditambah 8 sama dengan 27. Baik, sekarang kita tentukan pola ke-6. Kita lihat aturan pembentukan dari suku kedua ke suku keempat. Suku kedua negatif 7 ke suku keempat itu berarti dikurangi 8. Sehingga kita bisa menentukan pola ke-6 yaitu negatif 15 dikurangi 8, yaitu negatif 23. Kemudian pola ke-8 yaitu negatif 23 dikurangi 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 31 ya harusnya. Maaf, di sini Ibu tulisnya negatif 30. Ini harusnya negatif 31. Baik, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini berarti terdiri dari bilangan-bilangan ganjil ya. Mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pola bilangan genap. Berarti terdiri dari bilangan-bilangan genap. Di antaranya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Pola ketiga yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini berarti bilangannya itu ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan persegi ini ada istilah lain. Kalau kita perhatikan dari bilangan-bilangannya, ternyata bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan kuadrat dari bilangan asli. Yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25, dan seterusnya. Yang keempat adalah pola bilangan persegi panjang. Bilangan-bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Ini sudah dibahas tadi ya, pada contoh susunan buah jeruk tadi. Bilangan-bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Macam pola bilangan yang keenam yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nanti ini kita bahas secara khusus ya. Bilangannya itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dan yang ketujuh yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini salah satu contohnya adalah 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Aturan pembentukannya nanti kita bahas secara khusus ya untuk pola bilangan Fibonacci ini. Baik, itulah bahasan tentang pola bilangan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian pahami dan pelajari lagi. Kalian bisa cari referensi lain, bisa dari YouTube, bisa dari Google, atau dari buku paket juga. Buku paket apa saja, yang penting materinya itu berkaitan dengan pola bilangan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan tentang barisan bilangan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.